Nah, ini dayah ini bernama Imam Syafi'i. Ini yang betul-betul Syafi'i. Karenanya saya berharap mudah-mudahan dayah tahfizul Quran Imam Syafi'i ini nanti santri-santrinya menjadi generasi penerus perjuangan keilmuan Imam Syafi'i. Nah, Imam Syafi'i dayah ini diberi nama Imam Syafi'i itu cocok. Mengapa? Karena Imam Syafi'i usia 7 tahun sudah hafal Al-Quran. Jadi cocok, gak salah pakai nama Imam Syafi'i. Dan kemudian lagi nanti ya dayah ini, karena dayah ini memang pengelolanya, apalagi Tengku Abdul Halim ini setelah dari Mudi melanjutkan Azhar ya, dari Azhar kemudian melanjutkan ke Sudan dan Maroko. Beliau S3-nya Usuluddin dan memang latar belakangnya Syafi'i. Insyaallah nanti ini alumni dayah ini, output dari alumni ini insyaallah nanti benar-benar aswaja. Nah, yang ingin saya sampaikan, masuk di pondok tahfidz itu penting. Mengapa penting? Rasulullah SAW bersabda, ahlul Quran ahlullahi wa khassatuh. Orang yang ahli Quran. Apa maksudnya ahli Quran? Hidupnya sehari semalam hanya dengan Quran. Mengapa dengan Quran? Karena dia menghafalkan Al-Quran. Orang hafalan itu kalau tidak terus-menerus sehari semalam ya lama mau hafal. Dan walaupun hafal cepat lupa. Karenanya orang yang ahli Quran ini artinya orang yang waktunya selalu bergelut dengan Al-Quran. Itu kata Rasulullah, itu berarti keluarganya Allah dan orang-orang khususnya Allah. Maksudnya keluarganya Allah itu artinya apa? Orang itu yang paling dekat dengan seseorang itu biasanya keluarganya. Misalnya paling dekat dengan Ustadz Abdul Halim, dengan Abi, ini keluarganya. Ya paling tahulah luar dalamnya, paling dekat. Artinya orang ahli Quran ini orang paling dekat dengan Allah dan orang-orang yang diistimewakan. Maksudnya diistimewakan di dunia insya Allah kebutuhannya diistimewakan, di akhirat juga diistimewakan. Karenanya adik-adik yang masuk di dayah tahfizul Quran ini yang sungguh-sungguh agar benar-benar menjadi orang yang diistimewakan oleh Allah. Nanti setelah hafal Quran jangan hanya berhenti di hafal Quran, tiru gurunya, belajar sampai kemana-mana. Mengapa? Karena orang hafal Quran itu bukan akhir dari belajar, masih ada pelajaran lanjutan. Karenanya di dalam hadis riwayat Ibnu Majah dari Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, la antaghduwa fata'allama ayatan min kitabillah khairun laka min an tusalliya mi'ata rak'ah. Seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu kamu belajar satu ayat Al-Quran, belajar atau menghafal, itu lebih baik bagi kamu daripada kamu sholat sunnah 100 rakaat. Jadi adik-adik ini belajar satu ayat, ditekuni, dihafal, itu pahalanya lebih besar daripada sholat sunnah 100 rakaat. Itu Al-Quran. Setelah Al-Quran lulus, lalu melanjutkan belajar ilmu agama, belajar fikih, belajar akidah, belajar akhlak, belajar tasawuf, dan ilmu-ilmu yang lain. Maka bagaimana? Wala antaghduwa fata'allama baban min abwabil ilmi umila bihi aw lam yu'mal khairun laka min an tusalliya alfa rak'ah. Dan seandainya kamu berangkat pagi-pagi lalu kamu belajar satu bab ilmu agama, karena Qur'annya sudah hafal, lalu belajar bab ilmu agama, misalnya fikih, akidah, tasawuf, baik ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Jadi dalam hadis ini ilmu itu diamalkan atau tidak diamalkan. Cuma oleh para ulama ditafsirkan, ilmu yang diamalkan itu ilmu fikih, amaliyah. Yang tak diamalkan itu ilmu akidah. Maka bagaimana?
belajar satu bab ilmu agama lebih baik daripada kamu sholat sunnah 1000 rakaat. Jadi setelah dapat 100 nanti masih ada pahala lanjutan, yaitu pahala 1000 rakaat. Apa itu? Yaitu belajar ilmu pengetahuan agama. Jadi tidak sebatas pada Al-Quran. Ini saudara-saudara.